Oh, nggak kedengeran lagi. Ah. Nasi campur Bali. Terus kita akan bikin bumbu Balinya dulu ya. Sambil Manivia bikin, saya jelasin sama teman-teman di rumah bumbunya ada apa aja untuk bumbu Bali. Jadi di sini kita bikin apa yang namanya disebut basa genep ya. Genep itu ada 9, jadi ada 9 spices ya, herb and spices yang akan dipakai. Karena aku udah bikin duluan, Mbak Nivia, sorry. Ini bumbunya ya. So aku akan tambahin yang dry ingredientsnya. Aku udah dimasak. Aku cuma tinggal tambahin bumbu-bumbu yang spices yang dry spicesnya. Di sini tadi ada ketumbar, ada jinten, terus ada ya biji pala putih dan hitam. Aku banyak ditonton sama chef-chef Bali, sama teman-teman yang di Bali ya. Of course ini bukan otentik, aku sendiri bukan orang Bali, but I love Balinese food. Dan di sini ada pala juga ya. Dan sebelum bikin sendiri aku nonton di channelnya Chef Ron atau Chef Ronald. Nah ini aku dapat. Bukan, aku orang Bandung yang sudah lama di Bali. Jadi ini spicesnya kita dry toasting dulu. Dry toasting berarti kita akan masak tanpa pakai oil atau pakai cuman di sangrai ya istilahnya. Ini kalau untuk ngoseng bumbu yang basahnya itu ada bawang merah, bawang putih, terus kemudian ada serai. Pakai. Tapi kalau untuk spicesnya, untuk rempah-rempahnya nggak pakai. Ada kemiri, ada ketumbar. Ya. Ada kemiri juga. Iya. Jadi tadi aku sempat cerita kalau sebenarnya dasar ini merupakan dasar Bali ya kan. Jadi banyak sekali makanan itu yang sebenarnya menggunakan bumbu dasar ini. Betul. Yang sama. Jadi kalau makanan di Bali biasanya menggunakan ya basa genep. Basa itu disebutnya basa genep. Basa itu dalam bahasa Bali artinya bumbu, dan genep itu 9. Aku argumen dulu sama teman artinya genep apa. Ya, ini bisa diulek bumbunya ya. Kalau yang jago bisa ngulek, kalau aku of course pakai blender. Ini aku pakai blender, ngalusinnya pakai blender. Kalau ada yang mau ngulek di rumah ya, yang lebih biasanya suka ada pro kontra nih, kalian grup ngulek atau grup blender, aku grup blender ya. Exactly. Aku tim blender. Nah, nanti kalau udah di sangrai Mbak, terus dry spicesnya itu kita bisa grinding. Use the noise. Ya, ini untuk dry spicesnya yang pakai kemiri, pakai lada hitam. Kemirinya kalau untuk
sekitar 2 aja Mbak. Terus dihancurin dulu baru disangrai. Oke, jadi yang untuk jintan dan sebagainya itu Sama itu dicampur sama kemiri. Jadi tadi kemiri, terus udah gitu ada lada hitam dan lada putih, terus ada pala, terus kemudian ada jintan dan ketumbar. Itu semua di dry toasting. Dry toasting itu disangrai, terus kemudian sampai aromanya keluar, terus kemudian disatukan sama bumbu rajang yang lain. Terus itu diulek bareng atau di blender bareng. oh oke. Tapi Kalau- sebenarnya aku udah loh Mbak, tadi aku cuma nggak nambahin jintan sama pala doang. Kalau untuk kemiri dan sebagainya itu udah aku tambahin duluan sebelumnya. Udah, kalau misalnya udah nggak perlu lagi. Kalau misalnya tadi belum, baru dipakai. Ya, it's okay. Oke, jadi kita skip aja. Oke, Ya. ampun. Oke, bumbu Bali. Ini bumbu dasar Bali. Ya, betul. Oke, kalau bumbu balinya sudah selesai, terus kemudian kita move on ke bikin sate lilitnya dulu. Oke. Nah, di sini di sini sate lilit atau sambal matah nih? Mungkin sambal matah dulu kali ya, Mbak ya. Kita bikin Yuk, sambal matah aja dulu deh. Kalau aku sukanya pakai kecombrang ya. Aku di sini adanya bongkot. Kalau kecombrang kan bunganya, ini batangnya. Cuman kayak masih ada aromanya juga. Jadi di sambal matah itu nanti ada bawang merah, ada serai, ada daun jeruk di sini. Of course, sambal matah nggak akan lengkap tanpa cabai ya. Di sini aku pakai cabenya ya cabai keriting, tapi kalau nggak suka pedas, sebenarnya aku nggak kuat pedas, bisa pakai cabai merah segar seperti ini. Sama atau cabai boleh ya, aku ada 3 macam. Aduh tuh, I have so many chili. Ada macam-macam chili, ada cabai cabai rawit juga. Sama yang penting di sini ada terasi ya. Kita nggak akan pakai terasinya terlalu banyak, kita akan pakai sedikit terasi. Dan of course garam, merica, gula sebagai penyedap rasa ya. Jadi Jadi kecombrangnya itu tadi kita pakai berapa banyak ya? apanya? Kecombrang. Kecombrangnya 1. Kalau pakai 1 aja cukup ya, karena kecombrang ini punya cukup aromatik ya, dan dan cenderung kalau misalnya terlalu banyak, terlalu overpowering. Oke. Sebentar ya, aku cari dulu terasinya ya. Ya, nanti terasinya kalau terasinya pakai terasi mentah, kita harus masak dulu. Nanti terasinya akan kita panaskan bersama coconut oil atau minyaknya. Kalau nggak ada minyak kelapa, pakai minyak biasa nggak apa-apa. Tapi biasanya minyak kelapa yang tradisional dipakai di sini karena ada aromanya. Oh iya, terus aku lupa kita pakai kayak jeruk nipis ya. Aku sebutnya jeruk sambal, jeruk limau. Terus I will use a fresh chili. Tadi limonya 1 ya Mbak? 1 cukup. Jadi biasanya untuk pembuatan lawar, pembuatan sambal matah, kalau di Bali itu sangat-sangat erat banget sama perkumpulan sosial gitu. Kalau di Bali orang-orang kan biasanya ritual-ritualnya itu ke Banjar dan sama-sama gitu ya Mbak ya. Jadi pembuatannya ini tuh termasuk kayak acara bonding antara masyarakat gitu. Yang laki-lakinya biasanya motong-motong, yang perempuannya bikin lawarnya, bikin sate lilitnya gitu. Jadi selain masakan juga kayak ada nilai-nilai sosialnya di masakan Bali itu. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri asal usulnya ini ya, bangsa di Indonesia itu sudah terasa banget ya kebersamaannya ya. Betul. Oke, jadi kita tambahin coconut oil-nya itu sekarang atau nanti ya Pak? Nanti. Jadi kita akan campurin dulu semua ingredients-nya, Mbak Nivia. Jadi aku di sini nyampurin kaffir lime leaf-nya.
Terus di sini juga ada chopped lemongrassnya atau serainya yang udah dicop. Kita akan campurin. Terus aku suka shallots, shallotsnya banyak. Terus cabe yang pedesnya ya, do not touch, just a little bit. Oke. Nah, sekarang untuk minyaknya. Jadi karena ini disebut sambal matah dan ingredientsnya, bahan-bahannya semuanya itu mentah. Jadi ini kita akan panaskan minyak kelapa, ya. Terus nanti ini si minyak kelapa ini yang akan bikin sambalnya itu matang gitu, kayak sedikit dimasak dari minyak yang sudah kita panaskan. Nah, sambil manasin minyak, terasinya itu akan kita masak. Sekarang kita panasin minyak kelapa ya. Ya. Berapa banyak ya, Mbak? Minyak kelapanya aku cukup banyak ya. Kalau aku mungkin di sini sekitar hampir sekitar 150 sampai 200 ml. Karena aku bikin sambal matanya cukup banyak ya. Oke, sebentar ya. Yes. Suka banget ya kalau kayak bikin sambal matah itu, it's sangat-sangat berwarna. Tadi aku dengar Mbak Nivia ngobrol bahasa Inggris, jadi mungkin ada audiens yang non-Indonesian, Mbak? Iya benar. Kan tadi ada beberapa chef dari luar yang gabung. We have Kakala and Step Online. I don't know whether they're still here, but yeah. Alright, oke. Ya. Aku juga mau bantu kasih tahu kalau misalnya ada yang non-Indonesian speaking. Oke, apa boleh? Ya. Kayak sambal mata tuh cara yang paling mudah. Jadi kalau kita masak misalnya ikan atau ayam, kalau mungkin banyak di sini yang diet gitu, it's the easiest way to add flavor into your dish. Kayak bahan-bahannya gampang. Terus saat kalau makan apapun itu langsung pasti rasanya, karena ada sambal mata tuh seger banget ya, selain pedas segar gitu. Nah ini terasinya mungkin sekitar seperempat sendok teh, sesuai selera ya, karena kalau aku sih nggak terlalu suka. Let's season our salt, pepper, sugar, just a little bit of sugar, white pepper. Nah ini minyak kelapanya kalau matang itu ya, lihat ya, jadi kayak udah bubbling kayak gini, kelihatan nggak sih? Nah ini bubbling ya, kelihatan. Nah itu kita maunya seperti itu, jadi si minyaknya itu dalam keadaan panas, bubbling kayak gini. Jadi waktu kita masukin ke sambelnya gitu kayak ada suara kayak bikin chili oil gitu Mbak. Minyaknya dipanasin, jadi waktu masuk ke chilinya itu panas. Pastiin terasinya fragrant banget ya. Pastiin terasinya udah betul-betul kecampur. Ya, bubbling terasinya. Pakai terasinya itu langsung campurin di minyak panas. Yes. Dimasak sebentar, barusan langsung disiram ke dalam mixer sambalnya. Ya, sekarang kita akan siram ke wanginya, tetanggaku pasti bete. Iya benar, wangi banget. Ya, jadi itu ya, ada suara sizzlingnya itu yang kita cari ya. Kurang, maybe I put more. Jadi kita mau di sambalnya itu ada oilnya cukup banyak. Ya. Jadi kalau kurang bisa ditambahin. Thank you. Tapi harus di luar. Susah sekali harus pakai dari HP. Bisa dari sini baru nampak. Oke, jadi kalau udah ini langsung kita masukkan ya. Ya, kalau udah sampai di smoking point baru kita masukin. Ya, dan kita mau si sambalnya itu memang sedikit berminyak ya. Jadi bahan-bahannya itu nyatu. Nah, untuk finishingnya baru dikasih
jeruknya. Kita kasih apa Mbak? Jeruk di akhir, jeruk nipisnya Kita kasih jeruk. di akhir. Setelah semuanya dicampur baru dikasih jeruk. Oke. Mix mix mix. Sama kuningnya ya Mbak? Iya, kalau aku masukin aja, jadi biar aromanya masih tercium di sambalnya. Nah, di sini nanti setelah dimasukin minyaknya kayak akan mengkerut ya, karena bahan-bahannya kan tercampur terus matang, jadi dia akan shrunk a little bit, jadi agak sedikit layu. Memang harusnya tampilannya seperti itu. Oke. Tapi sebenarnya jeruk limau sendiri juga bisa bantu dalam proses matengin ya, matengin makanan ya, seperti bawang merah itu semuanya kalau kena jeruk nipis itu biasanya dia masih proses. Matang, ya. Benar nggak? Terutama biasanya untuk kayak ikan protein laut, seafood, biasanya jeruk limau dipakai untuk kayak memasak dagingnya ya. Makanan-makanan daerah timur seperti gohu atau kalau dari luar ceviche gitu. Ya. Ya. Benar. Taste it kurang apa? Apakah kurang garam misalnya? Tapi ini kalau mau masukin MSG boleh. Ya. Pedas-pedas. Kita generasi micin nggak pakai MSG nggak afdol. Oh ya, jadi ditambahin MSG ya? Boleh kalau memang mau kayak ekstra umaminya, that's optional. So good. Sebenarnya nggak tahu ya, soalnya kan Mbak tinggal di Bali. Kalau di Medan itu sambal mata itu kayak tahun kemarin tuh lagi ngetrend. Jadi di apa aja, misalnya sei sapi ataupun Oh, cocok sama sei, semuanya ya. dipakai sambal mata. Jadi goreng telur sama sambal mata, pokoknya apa aja deh yang Ya. bisa dibikin kayak ya. Memang cocok banget ya, karena kayak sambalnya simple, terus kalau dipakein ke misal untuk orang-orang yang diet, kalau masak-masak proteinnya cuma direbus, terus tahu-tahu pakai sambal mata, itu kan nambahin rasa. It's an easy way buat nambahin rasa. Plus tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu kayaknya Indomie ngeluarin rasa sambal mata, jadi iya itu trennya ya. Jadi makin Ya. ini ya popularity-nya. Iya. Nah, udah bisa dilihat nih sambal matanya udah jadi warna-warni. Oh iya, Ya. aku juga udah jadi. Awesome, kita akan set aside. Terus kita akan sekarang coba bikin sate lilitnya. Grill aku udah nyala. Kalau misalnya sekarang udah mau nyiapin sate lilit, bagusnya grillnya dinyalain. Jadi nanti udah siap sambil kita masak. Untuk sate lilit aku pakai kelapa parut ya, yang halus, biasa yang beli di pasar. Sebenarnya kalau untuk lawar boleh pakai ini, tapi kalau secara tradisional di sini aku pakai kelapa parut bakar, dimana kelapanya itu dengan kulitnya dibakar dulu, terus baru diparut kasar. Jadi aku pakai itu. Oke. Kalau aku tadi pakai kelapa parut, terus aku toast. Jadi it's like toasted coconut. Oh boleh, Coconut aja. no problem, nggak masalah. Di sini Ini mixing bowl pertama kita masukin toasted coconut ya. pertama masukin toasted coconutnya boleh, terus sama kita akan masukin proteinnya. Di sini aku pakai sekalian bikin banyak karena anak-anak suka. So di sini aku pakai 50-50, 50% ikan, 50% chicken breast. Kalau mau pakai ikan sama udang atau pakai protein lain, sapi atau pork, itu pakai babi boleh banget ya. Jadi kita masukin. Ya, masukin ayam. Ya, masukin ayamnya. Nah, terus kalau untuk di sate lilitnya itu aku suka masukin daun jeruk ya, yang kita udah chiffonade atau kita udah fine slice. Oke. Jadi bahan-bahannya hampir sama antara
satu sama lain dishnya, jadi kita nggak perlu terlalu banyak bikin bumbu. Seperti biasa, salt, pepper, sugar. Sugarnya akan ngebantu proses karamelisasi nantinya. Terus kemudian kita akan tambahin bumbu rajang yang tadi kita udah buat ya. Aku pakai dagingnya cukup banyak, aku pakai sekitar 450 gram. Jadi aku pakai bumbunya sekitar. Mbak, jadi tadi bumbunya kita masukin berapa banyak dari yang tadi kita ini? Ya, aku pakai dagingnya agak banyak, sekitar 450 gram. Jadi aku pakai bumbu rajangnya sekitar 2 sendok makan. Oh, oke. Bumbu Bali, sorry, bukan bumbu rajang. Bumbu Balinya 2 sendok ya. Sate lilitnya kalau aku biasanya sebelum aku bentuk, aku akan masak sedikit supaya dicobain aja saltnya cukup nggak, atau saltnya, peppernya pastiin aja seasoningnya pas. Jadi tadi katanya Mbak Desi bakalan masak dulu satu untuk ngetes apakah seasoningnya udah pas gitu ya? Ya, pastiin aja seasoningnya pas. Iya sih maksudnya. Ya, kalau misalnya udah selesai, terus udah dites, terus udah gitu ternyata rasanya udah pas, kita ambil 1 sendok. Ya, kalau di sini aku udah punya alat untuk sate lilitnya langsung kayak gini. Karena di Bali cukup umum, tapi kalau nggak punya bisa pakai sumpit. It works just fine. Pakai serai lebih bagus lagi. Ya, it's expensive. Kalau pakai serai lebih enak lagi. Oke. Tapi kalau Geser itu bagian putihnya itu yang dililit atau bagian ujung? kalau biasanya kalau Mbak Nivia mau pakai serai itu bagian putihnya yang di bawah deket akarnya dibuang dulu. Iya, udah dibuang. Ya, akarnya dibuang. Aku praktekin satu deh. Terus Oke. kita akan bikin di bagian yang kita akan bikin di bagian ujungnya. Seperti ini. Oke, aku lihatnya dari sini biar jelas. Oh, oke, seperti itu ya. Ya. Wah, ada telurnya, aku nggak ada telur. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, tanganin deh. Kalau Mbak Desi sering nggak masak masakan Bali atau memang lebih sering masak belinya atau gimana maksudnya sering masak masakan Bali nggak? Suka. Jadi waktu homestay-nya masih jalan, jadi sebenarnya rumahku itu juga merangkap sebagai homestay, dan aku biasanya ada tamu-tamu surfing stay di rumah. Yes. Cuman nah biasanya Kalau aku ke Bali ada tempat tinggal dong. yes, for sure. Yang pasti Mbak. Oke, let's have a test. Oke. Jadi tadi lagi cerita, sorry Kak. It's okay. Jadi ya di homestayku aku biasanya memperkenalkan makanan-makanan Indonesia juga sama tamu-tamuku di rumah, dan mereka cukup makanan Bali ini sambal mata, sate lilit itu salah satu kayak house favorite ya. Iya benar. Oke. Wow, so
Ya, tapi unfortunately sejak pandemi mulai, of course pariwisata di Bali bukan agak ya. Pariwisata di Bali juga Iya. nggak seramai biasanya. Sektor banget. Ya, sektor pariwisatanya cukup. Kita doakan Mbak cepet. Astungkara, semoga amin amin. Semoga kembali. Jadi dibentuk seperti ini, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu besar karena saat kita grill kita mau si satenya ini matang secara rata. Jadi kayak Oke. ya segini aja cukup. Yang aku kayaknya besar Mbak. Ya, Ini kalau nggak Mbak, coba. kalau Oh, oh iya. begitu ya. Sama nggak ya? Ya, Kayaknya sama. segitu cukup. Terus kalau di sini aku udah ada barbecue grill, sudah aku nyalain, jadi it's all ready to go. Oke. Tadi kita udah masukkan minyak belum ya Mbak? Masukkan minyak, masukkan cukup sedikit aja Mbak. Ini supaya nggak kering pas kita masak. Yang disarankan minyak untuk masakan Bali itu contohnya itu minyak kelapa ya. Minyak kelapa, ya betul. Oke, kalau misalnya sate lilitnya udah siap, kita akan pindah ke hot grill. Di sini aku udah ada gas grill, udah ready gas grillnya. So, Sebenarnya kenapa sate lilit itu memakai lemongrass sebagai batangnya ya? Itu apakah kalau nggak salah itu sebenarnya gerakan-gerakan hotel-hotel biar kelihatan fancy deh. Itu aku pernah ngobrol atau pernah bahas kenapa itu ditaruh di lemongrass. Kalau nggak salah itu kayak gerakan hotel supaya satelit yang di hotel-hotel bintang 5 itu terlihat fancy, makanya pakai lebih mewah? ya. Oh, Aryan, bener Aryan jadi kesini. Mungkin kita tunggu aja sampai satelitnya matang deh. Nah, di sini aku panasin panci sedikit untuk ngoseng sebentar bumbu lawarnya. Oh, panjang itu cuma satu Mbak. Nggak apa-apa, pakai pen yang tadi boleh. Kita bikin lawar putih. Bukan lawar putih ya? Lawar putih, lawar kacang panjang. Kita bikin lawar putih. Ya, lawar biasanya kalau di Putih ya? betul. Di Bali ada lawar putih dan lawar merah. Sama. Biasanya kalau lawar merah itu lebih tradisional dan kalau nggak salah lawar merah itu biasanya kalau ada event-event tertentu, jadi biasanya dicampur sama darah binatang sedikit, jadi agak-agak merah dan rasanya pun agak saya sendiri belum pernah coba. Kalau aku dengar, kalau aku baca rasanya agak lebih intens dibanding dari lawar putih. Iya, iya, iya. Menurut report tim aku di sini lawar merah katanya enak banget, so I'm missing out. Di sini aku pakai kelapanya yang agak kasar. Karena kalau makan bedanya mungkin Mbak Nivia kemarin nanya bedanya lawar sama urap itu biasanya jelas di bumbu-bumbunya. Terus biasanya lawar cenderung agak-agak basah sedikit gitu dibanding kalau sama urap. Kalau urap kan betul-betul kering. Karena di sini kita akan masak bumbunya sedikit sama santan. Oke. Ya, terus baru nanti kita akan campur ke kacang panjangnya yang udah kacang panjangnya udah direbus sebelumnya, udah diblancing.
lawar itu biasanya kalau teman-teman yang udah ke Bali mungkin kalau makan nasi ayam Iwoki atau nasi ayam lain itu biasanya ada sayuran yang ada kacang panjangnya yang dimakan. Nah itu adalah lawar. Yang aku kayaknya udah sih, udah selesai sate lilisnya. Oke. Ya di sini sate lilit aku juga udah bareng ya, udah mateng. Ya, lawarnya di sini di potnya dimasukin coconut milknya atau santan. 300 ml ya Mbak? Kalau bumbunya masih banyak 300 ml Mbak. Kalau misalnya bumbunya sudah sedikit nggak usah terlalu banyak karena kita cuma mau supaya si lawarnya itu nggak terlalu kering. Jadi lawarnya itu jadi kan kalau urap itu kan betul-betul kering. Kalau ini lawar itu masih agak sedikit lebih moist. Bumbu balinya dimasukin ke santannya. Sekitar 2 sampai 3 sendok makan. Lawar ini dishnya nggak bisa dibesokin ya Mbak ya. Jadi kalau lawar itu harus langsung dimakan. Kita tambahin apa lagi Mbak? Nah, Mbak Nivia di situ boleh ditambahin salt and pepper sambil coba di taste ya. Nah, kalau konsistensinya udah agak kental seperti ini Mbak, kita mau seperti itu. Kalau sudah agak kental, coconut milknya kayak udah mulai matang. Ya, sudah mulai meresap, sudah mulai mengental. Boleh dimatiin. Dimatiin ya Mbak? Kita matiin terus kemudian masukin kelapa parut. Berapa banyak ya Mbak? Sekitar 4 sendok makan Mbak. Terus kemudian kita masukin, nah di bowl kita akan mulai mixing pakai tangan Mbak Nivia, atau kalau nggak pakai spatula. Jadi masakan Bali itu hands on. Kayak gitu. Di bowl kacang di bowl yang terpisah, kacang panjangnya dicampur sama bumbunya kayak gini, baru we're going to mix it. Semuanya dicampur di bowl yang sama ya? Ya, karena kacang panjangnya udah matang, jadi kalau di potnya nanti takutnya overcook. Jadi memang harus pakai tangan ya Mbak ya? boleh kok Mbak, pakai apa? Pakai sendok boleh. Tapi gini, jadi kayak kita mau mencampur si bumbunya karena bumbunya sedikit basah gitu. Saya pikir kalau pakai tangan itu jauh lebih mudah biasanya. Tadi kita belum season ya? Kita belum nambahin salt and pepper ya Pak? Aku tadi udah tambahin di bumbunya, tapi sambil kita tasting juga di lawarnya. Always taste your food guys. Kalau masak, tasting is very important. Coba seasoningnya udah pas. Mungkin ada teman-teman di sini yang asli Bali, terus ini bukan cara yang otentik. Aku minta maaf sebelumnya. Ini nasi campur Bali versi al dente. Nanti biasanya ada kontroversi kalau misalnya itu bukan cara otentik. Well, disclaimer, emang bukan. Jadi komponen kita udah siap nih Mbak, sudah siap plating? Oke, let's go. So we have the salad and we have a raw sambal on the side. The sambal consists of shrimp paste and some spices. Also untuk kedepannya sekalian ngasih tahu aja, beberapa episode al dente akan ada full English episode. Jadi kalau mungkin ada audience, if there's any audience that would like to look at recipes or Indonesian's recipe, you can go to Al Dente's channel where I'll be featuring my full English video coming up. Oke, kita mulai dari apa dulu Mbak?
Kalau ada nasi, mulai dari nasi dulu. Terus aku taruh lawarnya di samping dan sate lilitnya. Aku lebih suka untuk taruh sambal matanya terpisah Mbak Nivia, jadi oilnya nggak kemana-mana. Ini aku pakai alat makan tradisional seperti di Bali, namanya Ingka. Dan di sini aku udah ada nasi putih dan nasi merah karena itu yang aku makan di rumah. Terus kemudian ada sambal matahnya, biar oilnya nggak tercampur kemana-mana. Terus di sini ada beberapa sate lilitnya juga, dan ada lawarnya di tengah ya. Nice. Oke, yay! Di sini ada beberapa komponennya yang bisa kita lihat. Wow, cakep banget yang punya Mbak. Aku pakai beberapa atribut Bali biar Bali banget ceritanya. Ayo kita coba. Itadakimasu. Ayo kita coba. Selamat makan. Selamat makan. Kita coba. Aku mau satu lagi. Juicy ya. Aku lupa bilang, waktu grilling biasanya sekalian di brush juga pakai oil Oke. biar Biar lebih ya biar shiny, terus biar nggak dry juga. Jadi kalau kita masak di grill itu akan lebih bagus, disebutnya di basting. Itu dioles pakai oil atau dioles pakai bumbu itu supaya saat dimasak masih juicy. Iya, udah makasih banget udah diajarin gimana buatin nasi campur Bali, enak banget. Aku mau tahu makan. Ini enak banget, wanginya pas. Jadi nggak mau lemes nih guys. This is so good on its own. Kira-kira anak-anak suka nggak Mbak Nivia kalau makanan kayak gini? Sate lilitnya mungkin? Oke. Oke, thank you banget Mbak Nivia untuk live cooking hari ini. It's always fun. Semoga ketemu lagi ke depannya. Iya, makasih banget Mbak Desi. Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk yang nonton. Thank you for tuning in. Kalau misalnya belum follow Al Dente Kitchen, please follow, subscribe, and like. Have a good day, Mbak Nivia. Thank you so much everyone for watching. Bye. I'll see you soon, Mbak. I'll see you guys. Thank you. Bye.